Pemirsa, Polda Metro Jaya telah mengantongi nama dari bukti transfer terkait rencana gerakan makar. Untuk menyelidiki aliran dana itu, polisi akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Namun sejumlah nama yang sudah dikantongi itu belum dirilis ke publik. Siapakah donatur makar yang dimaksud? Apa motif dibalik donasi makar itu? Kita akan membahas persoalan ini dengan pengamat politik Jerry Sumampau. Selamat sore, Mas Jerry. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami di Prime Time Talk, Mas. Dan kita juga bergabung dengan pengamat politik lainnya yaitu Boni Hargens melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mas Boni. Halo? Halo. Halo? Halo, Mas Boni sudah bisa mendengar saya? Halo? Halo. Halo. Halo? Iya, Mas Boni bisa mendengar suara saya? Ya, pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Boni Hargens, pengamat politik, dan dialog pada petang hari ini membahas siapa sebenarnya donatur atau penyandang dana di balik dugaan aksi makar yang diusut oleh polisi. Kita akan coba bergabung dengan Boni Hargens. Halo, selamat sore Mas Boni. Halo. Halo? Iya, Mas Boni sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Oke, baik. Mas Boni, saya ingin langsung bertanya kepada Anda yang mengatakan bahwa makar ini sebenarnya sudah didesain. Apa maksud dari pernyataan Anda? Ya, kan kita menemukan beberapa indikasi ya. Ada pertemuan-pertemuan politik, terus kemudian ada konferensi pers Pak SBY di Cikeas tanggal 2 November. Lalu ada aktor-aktor politik lain yang kemudian sebagian ditangkap oleh polisi. Dan kelihatan memang ada linearitas yang tidak bisa dibantah antara pertemuan-pertemuan itu, konferensi pers Cikeas, aksi 411, dan seterusnya. Nah, apalagi Pak SBY sendiri juga sempat menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut sampai Lebaran Kuda. Dari situ aja by common sense kita bisa menarik kesimpulan, menarik hipotesis bahwa memang ada kekuatan politik ini di balik gerakan-gerakan ini. Nah, sekarang kalau soal makar, saya kira itu substansi makar itu kan ketika ada upaya secara real untuk menggulingkan pemerintahan. Dan upaya dari kelompok Rahmawati, terus kemudian yang lain-lain itu untuk menuntut sidang istimewa di MPR pada saat aksi besar tanggal 2 Desember itu kan kelihatan bukan sebuah gerakan yang berdiri sendiri. Memang ada desain supaya aksi itu dikotori oleh atau ditunggangi oleh gerakan-gerakan yang radikal. Jadi ada kelompok yang memang berniat untuk mengacaukan aksi itu dengan ledakan-ledakan tertentu. Nah, kita apresiasi kepada TNI dan polisi yang justru mampu mengantisipasi itu terjadi. Nah, kalau terjadi misalnya kekacauan pada saat aksi 212, kelompok politik yang menuntut sidang istimewa ini akan memperoleh ruang untuk secara konstitusional menggulingkan pemerintahan. Nah, itu jelas makar, formatnya jelas. Jadi apa yang mau dibantah di situ? Oke, baik. Jadi Anda mau mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang ditangkap oleh polisi pada pagi hari di 211 itu terhubung dengan konferensi pers yang dilakukan oleh SBY. Apakah maksud Anda bahwa ini semua di bawah kendali SBY apa seperti apa, Bang Boni? Saya belum berkesimpulan begitu. Tetapi bahwa by common sense bisa aja, siapa aja bisa buat kesimpulan begitu. Tapi yang saya lihat, gerakan makar dalam pengertian upaya menuntut sidang umum atau sidang istimewa atau apapun namanya di MPR persis pada saat aksi 212. Nah, dari informasi-informasi yang kita himpun memang ada kelompok yang ingin mengacaukan aksi 212 itu yang kemudian gagal karena polisi lebih dulu mengantisipasi itu.
Jadi ada kelompok yang ingin supaya aksi damai itu menjadi aksi yang kacau. Pada saat kekacauan terjadi, maka legitimasi terhadap pemerintahan kan otomatis hilang. Nah, ketika situasinya menjadi gamang seperti itu, gerakan konstitusional menuntut sidang istimewa akan memperoleh ruang. Nah, ini yang disebut makar. Jadi kelihatannya konstitusional memang ujungnya. Tapi sekali lagi, menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah siapa yang menggerakkan semua kekacauan ini dan siapa yang mengeluarkan uang untuk ini. Oke. Sejauh ini ya, ini nanti urusannya polisi tentu saja untuk mengumpulkan bukti-bukti hukumnya. Tapi yang jelas dari pembacaan politik kita melihat ada bukan hanya individu, tetapi ada perusahaan-perusahaan asing juga ikut terlibat di dalam pendanaan gerakan-gerakan yang Perusahaan asing yang mana, Bang Boni? Nah nantilah, makanya saya bilang ini kan pembacaan politik dulu. Nanti soal bukti-bukti hukumnya itu nanti silahkan itu nanti urusan institusi yang terkait. Tetapi dari pengamatan kami memang kelihatan kok ada perusahaan-perusahaan yang tidak nyaman dengan upaya penegakan hukum di negara ini. Dan mereka mengambil untung dari dulu karena sistem hukum kita yang kacau, yang korup, yang tidak profesional. Nah, kelompok-kelompok ini justru berkepentingan untuk menggulingkan pemerintahan ini. Okay. Nah, ini kebetulan gayung bersambut dengan kelompok politik yang punya tujuan-tujuan politik untuk menggulingkan pemerintahan ini. Jadi hanya momentumnya memang kelihatan menjadi satu. Mungkin saja agenda yang berbeda, tapi saya kira apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah tepat, yaitu mengantisipasi terjadi kekacauan itu. Coba wawancara ke institusi kepolisian yang lebih bertanggung jawab untuk informasi misalnya soal simpatisan ISIS atau pentolan-pentolan teroris ikut terlibat dan ingin mengacaukan aksi kemarin tetapi gagal karena polisi lebih dulu mengantisipasi. Nah, hal-hal macam itu kan kita hanya bisa membaca, dan apa yang dilakukan oleh polisi dan Kapolri bicara itu dengan tegas, menurut saya tidak ada yang salah sama sekali ketika dikatakan bahwa ada yang ingin makar dan sebagainya, atau ada yang ingin menyusup ke dalam gerakan damai itu dengan aksi-aksi teror. Memang itu real, bahwa itu tidak terjadi karena keberhasilan antisipasi dilakukan oleh penegak hukum. Oke, gitu. Oke, baik. Ditahan dulu Bang Boni, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.